Bukan berarti harus cukup dengan korupsi, semua terpenuhi, kita tinggal menikmati. Ingin gusur sawah rakyat, bukan berarti harus ke cukup dengan kolusi, semua terpenuhi, kita tinggal menikmati. Hai Indonesiaku, Hei Indonesiaku, tanah subur rakyat nganggur. tanah subur rakyat nganggur. Hai Indonesiaku, Hei Indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur. sawah rakyat kamu gusur. Tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh korupsi. Oke, welcome to Yas Project, dan kali ini Yas Project bergabung bersama dengan Lem TV. Teman-teman Lem TV, terima kasih sudah bergabung dengan kita juga. Dan kali ini Yas Project dan Lem TV sedang berada di lokasi aksi, yang mana aksi ini diprakarsai oleh Aliansi BBM ya, Bang? Buruh Bekasi melawan. Buruh Bekasi melawan. Nah, apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman Buruh Bekasi melawan ini? Dan kali ini saya sedang bersama dengan Bung Amir, Ya. selaku salah satu motor pergerakan di Kabupaten Bekasi, betul ya Bang ya? Mantap, luar biasa. Bang Amir, Ya. apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik, Bung. Sehat ya? Yang penting sehat dulu ya Bang ya? Iya. Langsung saya pengen tahu kulik-kulik seputar aksi di Iya. hari ini nih, 29 September 2022. Iya. Pertama, kenapa memilih di tanggal ini? Kenapa memilih tanggal ini? Ini adalah tanggal hasil kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan bersama rapat persiapan aksi tentang penolakan kenaikan harga BBM. Oke. Oleh Aliansi BBM di tanggal berapa saya lupa, pokoknya di hari sebelumnya. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi memang sudah hasil kesepakatan dari seluruh peserta yang ada di aliansi ini Aliansi menyepakati bahwa tanggal 29 kita aksi. 29 kita aksi, betul. Fokusnya di kenaikan BBM. Enggak, fokusnya di malah kenaikan upah. Fokusnya malah di kenaikan Iya, upah ya. jadi kenaikan harga BBM ini menjadi sebuah dasar Oh, atau iya. menjadi sebuah bukti yang penting Betul. untuk ketika tahun 2023 ini kita menuntut kenaikan upah. Oh. Karena 2 tahun sebelumnya kita tidak naik upah, kita kalah oleh yang namanya pandemi COVID. Ah iya, benar. Kita kalah sama yang namanya ekonomi lagi tidak baik-baik Sudah saja. baik-baik saja. Nah, tapi setelah saat ini kita sudah keluar dari COVID, Betul. ekonomi sudah menggeliat. Tambah lagi langsung tanggal 3 September kemarin 2022 kenaikan upah BBM, kenaikan harga BBM. Harga BBM betul. Kita pada kaget semuanya. Waduh, ketika naik harga BBM, Litbang kita hitung Iya. dari kenaikan harga BBM sekitar yang diumumkan oleh pemerintah terhadap nilai tukar upah terhadap daya beli kita itu berkurang merosot sampai 50%. Wah, Gitu kan? benar-benar. Ya, akhirnya hari ini salah satu tuntutan aksi kita ya pasti dasar adalah kita menolak kenaikan harga BBM yang tidak dibarengi dengan konsep kenaikan upah khususnya untuk Kabupaten Bekasi senilai 20% untuk mengembalikan nilai kesejahteraan daya beli upah yang didapat dari pekerja selama bekerja selama 1 bulan. Oh iya, jelas karena memang kenaikan harga BBM ini pasti berpengaruh. Betul. Sangat berpengaruh Iya. ya gitu ya. Nah, terkait kenaikan harga BBM ini sendiri Iya. nih yang ternyata justru menjadi dasar, Iya. salah satu dasar kenaikan upah di 2023. Iya. Ya. Nah, untuk saat ini nih kondisi menurut Bung Amir sendiri, buruh ini sebenarnya cukup merasa menjerit atau bagaimana? Karena ini kenaikan harga BBM ini tiba-tiba ya. Iya. Yang tadinya sempat ngeprank nih, Iya. naik nggak jadi, terus Iya. tiba-tiba langsung jadi aja Iya, naik gitu betul. kan. Ini kira-kira menurut Bung Amir gimana nih? Jadi ada 2 kelompok yang menjerit suara kecil sama menjerit suara kedengeran. Kenapa menjerit suara yang kedengeran? Karena saking kencengnya
kembali ke akhirnya tidak kedengeran suaranya. Gitu. Supersonic akhirnya. Sebenarnya kalau secara menjerit semuanya menjerit. Tapi tadi ada yang menjerit seperti kita yang kedengaran seperti ini dan banyak pula yang menjerit tapi jeritannya tidak kedengaran karena saking bingungnya, saking kencangnya, saking jeritannya, saking supersonik jadi akhirnya tidak kedengaran. Seperti dan kita akhirnya hari ini mewakili mereka semua. Ya, mewakili mereka semua hitungannya dampak ya. Dampak. Artinya kita bicara tentang bukti itu di diri kita. Jadi kita merasakan dampak kenaikan BBM. Kan tadi daya beli kita, nilai tukar, kesejahteraan upah kita dengan daya beli kita berkurang. Ya akhirnya kita hadir ke sini, turun ke sini menuntut. Next, biasanya di 1 November ya. 1 November kenaikan upah itu harus ditetapkan. Dan akhirnya hari ini bagian tidak terpisahkan dari langkah kita untuk 1 November ada kenaikan upah untuk pekerja buruh di Bekasi yang 2 tahun kemarin tidak naik upah karena adanya Omnibus Law itu turunannya PP 36 2001. Makanya hari ini kami juga menuntut tolak Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya tolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diterapkan di perjanjian kerja bersama. Karena banyak aspek lah ya. Satu tentang posisi Omnibus Law sendiri Cipta Kerja masih sengketa kan, belum clear. Dan karena belum clear itu belum bisa digunakan dong. Tapi banyak juga perusahaan yang sudah menggunakan. Akhirnya di aksi hari ini kita tekankan lagi pada pemerintah atau siapapun, tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Implementasi adalah tolak PKB yang menerapkan Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, terkait soal aksi, apakah ini aksi yang bisa dibilang pemanasan? Karena biasanya buruh begitu. Dibilangnya aksinya seolah-olah sekarang udah mulai gede, tapi katanya enggak, ini masih pemanasan. Saya pengen tahu langsung dari Bung Amir. Apakah ini salah satu aksi pemanasan untuk aksi-aksi yang lebih besar ketika aksi sekarang tidak direspon dengan baik oleh pemerintah? Ya sebenarnya bukan pemanasan sih, emang udah aksi. Emang udah aksi. Ya, artinya kan kita emang sebelumnya udah aksi terus ya. Dari tanggal 3 September. Nah, akhirnya kita sepakati tanggal 29 ini Aliansi Buruh Bekasi Melawan. Di mana Aliansi Buruh Bekasi Melawan ada 20 federasi yang kita klaster, ada 4 kelompok klaster. Ada keluarga besar KSPSI, ada keluarga besar KSPI, ada keluarga besar Persatuan Rakyat Merah yang orang merah-merah, dan ada federasi yang tidak tergabung dalam 3 kelompok besar tersebut. Gitu. Jadi ini bukan pemanasan sih. Jadi memang sudah gabungan dari semua unsur serikat pekerja. Tinggal kita lihat lagi. Kalau pemerintah merespon dengan baik, ya kita mungkin sudahi. Tapi kalau tidak merespon dengan baik, mungkin ini aksi yang besok akan kita lakukan selanjutnya, aksi yang lebih besar dari ini. Bisa lebih besar lagi. Bisa lebih besar dari ini. Untuk masa aksi hari ini, hari ini Bung Amir dan kawan-kawan menurunkan berapa banyak nih Mas? Kalau kita lihat dari pagi sampai hari ini kurang lebih mungkin ada 5 ribuan. 5 ribuan. Ada 5 ribuan masa aksi. Tapi karena wilayah Pemda itu luas, jangankan 5.000, 10.000 pun kami turun itu nggak kelihatan. Karena luasnya wilayah. Tapi Pemda. memang perjalanan saya tadi ke sini, Bung Amir sudah di depan tadi. Saya datang itu sudah sampai ke ujung sana. Sudah sampai ke area-area jalan tol juga sudah mulai berpengaruh nih. Ini saya pengen tahu, dengar langsung dari Bung Amir untuk teman-teman yang ada di luar saya yang tidak ikut aksi, yang ngerasa wah ini gila gara-gara aksi ini sekarang jadi macet. Ini pesan buat kawan-kawan yang di sana seperti apa? Pesan adalah satu, kalau kita prinsip gerakan buruh, kalau misalnya aksi seperti itu cuma satu, akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubahnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia yang bermanfaat buat manusia. Dan sekali lagi, tidak ada gading yang tak retak. Artinya ketika memang situasi apa yang kami lakukan ini ada efek negatif, kesempatan hari ini kami menyampaikan permohonan maaf. Tapi sekali lagi, ini bukan kita yang ingin, tapi ini adalah keadaan. Keadaan bagi kami adalah bencana. Nah, bicara bencana, force major ada yang alami, ada yang tidak alami. Mungkin hari ini kita pastikan, kita minta maaf kepada masyarakat, ini terjadi bencana yang tidak alami. Tapi balik lagi, bencana ini bukan karena kita menginginkan, tapi memang keadaan yang membuat kita harus turun aksi. Karena di Gerakan Serikat Pekerja, aksi itu adalah langkah terakhir. Langkah terakhir. Jadi karena sebelumnya sudah ada langkah-langkah yang lain. Kalau aksi itu terjadi, berarti langkah sebelumnya itu mentok semua. Dan itu aja yang perlu, dan itu yang harus diperhatikan oleh siapapun yang tidak mengetahui kenapa aksi ini jadi sampai terjadi. Karena 2 langkah yang kondusif, lobby, konsep,
diskusi, dialog sosial, kita tidak menemui win-win solution untuk kita semuanya. Jadi memang benar-benar terpaksa ini harus Iya, aksi betul. nih Bung Amir nih. Iya. Dan saya mau mengutip kalimat dari salah satu narasumber Yas Project yang dulu pernah kita wawancarai terkait soal aksi dan dalang aksi. Iya. Nah, di situ dijelaskan oleh teman kita Bung Andi bahwa kalau bicara soal aksi dan dalang aksi, sebetulnya buruh itu hanya sebatas wayang. Dalang itu artinya adalah api. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api, katanya beliau. Iya. Begitu kata beliau. Nah, jadi dalang daripada aksi hari ini pun sebetulnya kalau saya berkutip dari kalimat itu adalah sebetulnya pemerintah. Iya. Andai saja pemerintah tidak menaikkan harga BBM, andai saja pemerintah tetap memperhatikan nasib buruhnya, karena itu juga rakyatnya, mungkin aksi tidak akan pernah terjadi. Betul. Setuju dengan Setuju. kalimat. Nah, mungkin kita akan yang membantu pemerintah juga untuk membangun Indonesia. Iya. Nah, hari ini ya tadi kita sudah dialog, menyampaikan aspirasi, kita sudah berunding dan sebagainya. Tapi mereka terus memaksakan kehendaknya. Akhirnya timbullah aksi yang mungkin bagi orang akan ada dampak negatif atau dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau bagi terdampak negatif, saya mengucapkan permintaan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah perjuangan kami ini insya Allah akan dirasakan juga oleh kamu, kalian, Anda semuanya. Sekarang, besok, atau nanti. Siap. Itu tadi perbincangan sekilas antara kami dengan Bung Amir, karena Bung Amir pasti sudah ditunggu dengan kawan-kawan yang Siap, lain. Pak. Pengennya ngobrol lama nih, tapi mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa Siap, atur lagi. sama-sama. Ya, mungkin di tempatnya nggak kayak gini, Iya. biar pengen ngupas tentang Bung Amir secara lebih dalam lagi. Siap, Kira-kira siap. begitu. Closing statement dari Bung Amir terkait aksi hari ini, minta tolong. Ya. Ya, hari ini kita hanya berharap satu aja sih pesan, mohon doa dan dukungannya, kenaikan upah tahun 2023 sebesar 20% bisa terwujud agar daya beli kita bisa kembali dan nilai kesejahteraan upah kita selama bekerja sebulan 8 jam, 12 jam untuk anak istri, untuk siapapun bisa kembali sedia kala. Amin. Tidak seperti hari ini yang tergerus hampir 50%. Hampir 50%. Sangat berasa. Itu saja. Itu tadi perbincangan kami dari Yas Project, juga ada Lem TV juga di sini bersama dengan Bung Amir, salah satu motor pergerakan yang ada di Kabupaten Bekasi yang tergabung di Aliansi Buruh Bekasi Melawan. Kalau Bung Amir ini secara khusus ada di bendera FSPMI ya, FSPMI. Itu dari kawan-kawan, sekali lagi terima kasih sudah tetap setia bergabung dengan kami Yas Project dan juga kawan-kawan Lem TV. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa tetap dukung kita Yas Project dan juga Lem TV dengan cara subscribe, like, share. Komentarnya kawan-kawan jangan tinggalkan juga. Jangan lupa untuk menyampaikan komentar kawan-kawan semua. Ya, Sekali lagi terima kasih Yas Project, Lem TV. Sekian. Gini nggak? Ya.